Shalom. Shalom. Shalom adik-adik, shalom kakak Ita. Shalom Karina. Shalom Abel, shalom Noel. Ya, kita semua berkumpul kembali, kita online kembali, kita tetap bersuka cita. Saat ini kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, teman kita mau berdoa. Shalom teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Mari satukan hati. Tuhan Yesus, sebentar kami mau ibadah. Tuhan Yesus, berkati kuping kami, buat kami bisa mendengar firman-Mu. Berkati mulut kami, buat kami bisa menduduk diam. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak sekolah minggu, buat menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati teman-teman yang di rumah, yang beribadah di rumah, supaya mereka sehat selalu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo kakinya digoyang-goyang. Goyang-goyang. Tangannya digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Kita puji Tuhan. Ayo bangkit berdiri semua. Ikuti gerakannya kakak-kakak ya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kita ulang ya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kita ulang ya. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cinta, Yesus cinta, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta, yes. Yesus cinta, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cinta, Yesus cinta, Yesus cinta semua. Yesus cinta, yes. Yesus cinta, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, pastikan berbuah. Pastikan berbuah, pastikan berbuah.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan baju umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Anak-anak kesayangan Tuhan, wah luar biasa. Siapa yang suruh ibunya apa-apa manggil, Mama, ambilkan susu. Mama, minta makan. Mbak, mana sepatuku? Mbak, mana baju seragamku? Siapa yang seperti itu di rumah? Itu artinya bisanya memerintah, tidak bisa mandiri. Anak-anak kesayangan Tuhan, kita Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Artinya, sewaktu Tuhan Yesus dia untuk melayani, bahkan ketika dia naik ke surga, di surga pun dia juga bekerja. Dia juga melayani, membuatkan rumah, menyediakan rumah kita buat di surga. Dan dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk apa? Mendampingin kita. Pribadi Roh Kudus juga melayani. Jadi dalam hidup ini kalian bisa untuk melayani ya, melayani diri sendiri. Apa-apa kalau bisa lakukan sendiri, tidak nyuruh-nyuruh papa, tidak merintah mama papa. Makan sendiri, pakai sepatu sendiri, yang mandiri. Setelah melakukan untuk sendiri, melayani sendiri, baru melayani untuk orang lain sesama dengan terlebihkan melayani. Lewat doa, lewat memuji Tuhan itu melayani Tuhan. Tuhan enggak menjadi anak yang malas, tetapi yang anak melayani. Siap melayani Tuhan? Hebat. siap. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani Tuhan. Yes. Amin. Amin. Penta kosa ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjim yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta
Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita telah memuji dan bersorak-sorak bagi Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Adik-adik boleh duduk yang manis, tidak ganggu-ganggu lagi. Kita akan fokus, kita akan Roh Kudus masuk ke dalam hati adik-adik supaya mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ayo persiapkan hati adik-adik semua. Tundukkan kepala, kita akan menyembah Tuhan. Angkat pujian ini adik-adik. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita ulang dari mula-mula ya dek. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Katakan sebab kau besar, adik-adik angkat tangannya. Sebab kau ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya. For you are great, you the miracle so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you the miracle so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Kita sembah Tuhan. Haleluya.
Oh Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus besar, Engkau besar baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbi syukur Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sampai tepuk tangan adik-adik, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya Jesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan sebab Yesus besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, Tiada seperti tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus. Angkat tangannya. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Nah adik-adik semua, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Wah, siapa yang udah gak sabar buat dengerin firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Nah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita satukan hati kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita minta supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kita. Nah adik-adik semua, yuk kita duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, udah gak ada yang nengok kanan kiri lagi ya. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati adik-adik semua, berkati mama papa di rumah Tuhan. Biarkan Tuhan firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami lakukan dengan hati kami yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, hari ini kakak
akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Yesus membersihkan bait Allah. Nah, adik-adik semua, sambil kita mendengarkan firman Tuhan, ajak mama papa, oma opa untuk membaca beberapa pasal dan ayat dari Alkitab ya. Coba boleh ambil pensil atau pulpen dan dicatat. Nanti sambil mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh sambil baca dengan mama papa ya. Yang pertama ada Matius 21 ayat 12 sampai 27. Yang kedua, Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yang ketiga, ada Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Nah, dan yang terakhir ada Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Nah, sambil dicatat ya di pulpen, pakai pulpen, pakai pensil, di kertas. Jadi nanti adik-adik bisa sambil baca sama mama sama papa. Terus nanti bisa diulang-ulang lagi ya firman Tuhannya supaya kita semakin lebih mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Nah, adik-adik, ceritanya pada suatu hari saat itu adalah hari Paskah. Tuhan Yesus memutuskan untuk berjalan bersama murid-muridnya menuju bait Allah. Nah, adik-adik tahu nggak bait Allah itu apa? Jadi adik-adik, bait Allah itu adalah tempat yang suci, tempat yang kudus, tempat untuk mereka semua beribadah kepada Bapa di surga. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sampai di bait Allah, Tuhan Yesus sangat terkejut dan sedih. Tahu gak kenapa? Sebab di depan bait Allah itu banyak sekali orang-orang yang ada di sana. Tapi mereka tidak datang untuk beribadah. Mereka tidak datang untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh di sana. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka berjualan, adik-adik. Mereka membawa banyak sekali dagangan-dagangan mereka ke tempat bait Allah itu. Tuhan Yesus sangat sedih. Tuhan Yesus berkata dalam hati, Bapakku di surga, kenapa rumahmu ini menjadi rumah yang kotor? Kenapa rumahmu dibuat untuk dagang seperti ini? Padahal yang Tuhan Yesus mau, rumah bait Allah ini, rumah Tuhan, dijadikan tempat yang kudus, tempat yang bersih. Nah, adik-adik, bait Allah itu sama seperti kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, adik-adik mau tahu nggak kenapa tubuh kita adalah bait Allah? Yuk kita coba buka di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nah, yang sudah dapat, coba yuk boleh sama-sama kita bilang amin. Oke, kakak akan bacakan ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi adik-adik, kenapa kakak bilang bahwa bait Allah itu seperti tubuh kita? Karena tubuh kita ini Tuhan ciptakan dengan tangannya sendiri. Jadi bait Allah itu seperti tubuh kita. Tubuh kita tidak boleh dirusak. Tubuh kita tidak boleh diganggu, tubuh kita harus dijaga. Terus bukan hanya tubuh, tapi hati kita juga sama. Harus suci, harus bersih, harus seperti apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus melihat semua itu, Tuhan Yesus sangat marah. Kemudian Tuhan Yesus benar-benar hatinya terluka, kecewa. Nah, kemudian Tuhan Yesus membuat cambuk. Cambuknya
pendek dan berukuran tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang. Tuhan Yesus membuat cambuk itu untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah cambuk itu selesai, dia langsung menghampiri para pedagang-pedagang yang ada di sana dan dia marah. Kemudian dia berteriak seperti ini, "Keluar, jangan rusakkan bait Allah. Jangan jadikan rumah ayahku sarang pencuri." Nah, maksudnya itu jangan jadikan rumah ayahku ini, rumah bait Allah yang suci ini dijadikan tempat yang tidak baik seperti ini untuk berdagang, dikotori, dirusak seperti itu. Tuhan Yesus sangat marah. Kemudian dia menghancurkan seluruh dagangan di sana. Meja-meja dia buat terbalik, terus kambing domba semuanya dia lepaskan dari ikatan-ikatan sehingga banyak hewan-hewan peliharaan yang kabur. Karena Tuhan Yesus merusak itu semua. Sambil dia marah seperti itu, dia terus berkata, "Keluar, pergi dari sini. Jangan jadikan rumah ayahku sarang pencuri." Artinya jangan jadikan rumah Bapakku di surga tempat yang kotor. Nah, adik-adik, setelah itu para pedagang yang berjualan di sana mereka marah. Mereka bilang seperti ini, "Hai, siapa kamu? Siapakah Tuhan Yesus itu? Dengan otoritas dan kekuasaan mana sehingga kamu bisa mengusir kami dari sini? Ini kan tempat umum. Kami boleh dong berdagang di sini. Kan banyak orang-orang yang datang untuk beribadah. Ya, kami bisa saja sekalian untuk berjualan." Padahal sebenarnya itu nggak boleh ya adik-adik. Karena yang Bapa di surga mau, bait Allah harus dijaga dengan baik seperti tubuh kita, seperti hati kita. Nah, adik-adik semua sambil pedagang itu marah, Tuhan Yesus terus menghancurkan barang-barang di sana. Dan Tuhan Yesus mengusir mereka, "Keluar, pergi, jangan kesini lagi. Ini tempat ayahku, tidak boleh kotor sedikit pun." Pedagang di sana semuanya marah-marah, terus sebagian orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka melihat ke arah bait Allah itu. Lalu bertanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Kenapa sih kok dia menghancurkan dagangan-dagangan para pedagang itu? Kan pedagang itu mau cari uang. Terus mereka sambil marah-marah, sambil tetap, "Kamu ada kenapa? Urusannya apa? Kan aku mau tetap dagang." Padahal gak boleh ya adik-adik ya. Mereka egois. Mereka tidak mengerti bahwa bait Allah itu harus dijaga dengan baik. Tapi Tuhan Yesus tidak takut kepada mereka. Tuhan Yesus tetap mengusir mereka pergi. Dan akhirnya satu persatu dari mereka semuanya pergi dari rumah bait Allah itu. Nah, jadi adik-adik, kita harus ingat bahwa bait Allah yang berupa bangunan saja Tuhan Yesus jaga dengan baik. Apalagi kita, tubuh kita, hati kita adalah bait Allah yang harus dijaga dengan baik-baik adik-adik. Gak boleh terluka, gak boleh sakit, gak boleh sampai dilukai orang, gak boleh ya adik-adik. Begitupun dengan hati kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus melekat sama Tuhan. Seperti yang dikatakan, kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga. Seperti itu, kita harus menjaga hati kita, menguduskan hati kita. Jangan jadikan hati kita ini jadi yang marah, suka marah-marah sama orang, suka bentak-bentak, melawan sama papa mama. Tuhan Yesus gak mau lihat itu. Nah, adik-adik semua, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Nah, adik-adik tetap ingat ya bahwa Tuhan Yesus mencintai dan menyayangi kita sepenuh hati. Jadi kita juga harus mencintai dan menyayangi diri kita seperti apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, yuk kita mau membacakan ayat hafalan ya seperti biasa. Nah, adik-adik,
Ayat hafalan yang akan dibacakan hari ini adalah ada Yoel 2 ayat 32 dan Wahyu 2 ayat 24 sampai 25. Nah adik-adik boleh sambil baca dengan mama papa ya, sambil dihafal ya adik-adik. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Dan Wahyu 2 ayat 24 sampai 25. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah adik-adik semua, dari firman Tuhan dan dari ayat hafalan yang disampaikan hari ini, kita harus ingat bahwa Tuhan mau kita terus mencintai Tuhan seperti kasih mula-mula yang tidak pernah ada habisnya, tidak pernah ada batasnya. Mencintai Tuhan, merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berbuat salah, langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus ampuni aku karena aku telah melakukan kesalahan dan aku mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Nah adik-adik semua, demikian juga ayat hafalan yang bisa kakak sampaikan. Sebelum kita selesai ibadah, yuk kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencintai Engkau. Biarkan hati kami terus Tuhan ada kasih mula-mula kepadamu. Jangan biarkan Tuhan roh kami kendor, jangan biarkan roh kami putus harapan Tuhan kepadamu, tetapi biarlah adik-adik di rumah, kakak, mama, papa, semua Tuhan boleh mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk adik-adik, mama, papa yang saat ini Tuhan mungkin ada yang sedang sakit atau ada yang sedang terkena virus corona atau ada yang hari-harinya sedang tidak baik Tuhan. Tuhan Engkau yang ambil alih Tuhan setiap hati mereka. Engkau yang ambil alih Tuhan setiap apa yang mereka rindukan, apa yang jadi masalah mereka, apa yang jadi kesedihan mereka, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan firman-Mu pada hari ini boleh kami simpan dalam hati kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus berkati gereja kami GBI GDC supaya berkembang. Tuhan Yesus berkati juga untuk Pak Gembala, Pak Bambang, dan Ibu Peti. Tuhan berkati mereka dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, Kak Evi, Kak Rina, dan Kak Ita. Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia. Tuhan, pulihkanlah dari COVID-19. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Presiden dan wakilnya, Pak Jokowi. Tuhan berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Nah adik-adik,
sebelum kita tutup ibadah kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa seperti Yabes berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Angkat tangannya semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Mari angkat tangan kita mohon berkat daripada Tuhan. Diberkatilah masa muda adik-adik, diberkatilah sekolah adik-adik, diberkatilah keluarga adik-adik, dimanapun adik-adik berada, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kiranya kasih karunia, anugerah, sukacita, damai, sejahtera, bahkan persekutuan Roh Kudus menuntun kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.